Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Nah, di sini kelompok kami yang terdiri dari Dahlia Putri Indahsari, Henry Julianto, dan Viola Marcella akan menjelaskan sistem politik menurut Islam. Yang pertama, pengertian sistem politik Islam. Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah. Dalam ilmu fikih, siyasah sebagai pokok ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik sendiri artinya segala urusan dan tindakan atau polisi tentang pemerintahan suatu negara terhadap negara lainnya. Fikih siyasah meliputi yang pertama ada siyasah dusturiyah adalah tata negara dalam Islam. Yang kedua ada siyasah dauliyah adalah politik yang mengatur hubungan antara suatu negara Islam dengan negara Islam lain atau negara lainnya. Yang ketiga ada siyasah maliyah, mengatur sistem ekonomi negara. Nah, jadi itu ya teman-teman, dalam Islam atau fikih siyasahnya meliputi 3 aspek. Selanjutnya dalam Islam kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oki penguasa manusia tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak. Ia hanyalah wakil Allah di muka bumi yang berfungsi untuk menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Allah dan sifat-sifatnya dalam kehidupan nyata. Kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah diterapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, Allah telah menunjuk makhluk terbaik yaitu manusia, Adam, sebagai khalifah di muka bumi. Maka peran khalifah adalah memimpin kehidupan di bumi ini. Terbagi menjadi 3 pola hubungan, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW telah menentukan hubungan manusia terhadap Tuhannya dengan melaksanakan ibadah dan cara melaksanakannya misalnya dengan sholat. Dan yang kedua, sebagai pemimpin, ia memimpin manusia ke arah takwa sebagai bekal hidup yang sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah. Yang ketiga, antar manusia ia memimpin masyarakat dalam kehidupannya. Dalam hal ini akan menjelmakan unsur-unsur kebudayaan, meliputi unsur-unsur sosial, politik, ekonomi, hukum, seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Selanjutnya, prinsip dasar siyasah. Yang pertama ada sistem musyawarah. Di Al-Quran, istilah musyawarah sudah jelas di Asy-Syura dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok karena jelas nasnya dalam Al-Quran dan diperkuat hadis serta sunnah dan keteladanan Nabi. Lembaga musyawarah sendiri telah ada sejak zaman Nabi. Yang kedua, keadilan. Keadilan menurut Al-Quran meliputi 5 hal. Yang pertama, keadilan Allah yang bersifat mutlak, keadilan firman-Nya dan ayat-ayatnya, keadilan syariatnya yang dijelaskan oleh Rasulullah, keadilan pada alam ciptaannya, dan yang terakhir keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, prinsip kemerdekaan, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah kebebasan hati nurani. Hal ini tidak bisa dicapai dengan tanpa kenikmatan hidup di dunia, mengabaikan kehidupan dunia, dan hanya selalu menghadap ke arah Tuhan di langit. Yang keempat, prinsip persamaan. Jadi maksudnya persamaan manusia, bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah sama, tidak ada diskriminasi baik hak maupun kewajibannya, kecuali hal yang kodrati tertentu antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum antaragama atau hukum internasional. Al-Ahkam al-Dauliyah, hukum internasional, yaitu sebagai bentuk tata ukuran atau teori kedua tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Teori hukum Islam kontemporer memperkenalkan konsepsi hukum internasional dalam 2 bagian. Yang pertama, Al-Ahkam al-Dauliyah al-Ammah, hukum internasional sebagai masalah-masalah makro. Yang kedua, Al-Ahkam al-Dauliyah al-Khosoh, yaitu hukum internasional mengenai masalah-masalah mikro.
Sistem ini, dunia internasional dipisahkan menjadi 3 kelompok kenegaraan, yaitu 1. Negara Islam atau Darussalam, yaitu negara yang ditegakkan atas dasar berlakunya syariat Islam dalam kehidupan. 2. Darul Harbi, yaitu negara non-Islam yang hadirannya mengancam kekuasaan negara-negara Islam serta menganggap musuh warga negaranya yang menganut agama Islam. Ketiga, Darussuls, yaitu negara non-Islam yang menjalin persahabatan dengan negara Islam yang ekstansinya melindungi warga negara yang menganut agama Islam. Prinsip-prinsip atau kebijakan politik luar negeri dalam Islam. 1. Saling menghormati fakta-fakta dan traktat atau perjanjian. 2. Kehormatan dan integrasi nasional. 3. Keadilan universal internasional. 4. Menjaga perdamaian abadi. 5. Menjaga ketentraman negara-negara lain. 6. Memberikan perlindungan, dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain. 7. Bersahabat dengan kekuasaan netral. 8. Kehormatan dalam hubungan internasional. 9. Persamaan keadilan untuk para penyerang. Kontribusi umat Islam terhadap politik di Indonesia yaitu 1. Ditandai dengan munculnya partai-partai yang berazaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat Islam. Yang kedua, ditandai dengan sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan NKRI sejak proses awal kemerdekaan hingga zaman reformasi saat ini. Demikian presentasi yang kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.